Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini kita buat kue lapis pandan mocha yang super enak, kenyal dan legit. Kue lapis yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Mau tahu saya buatnya gimana dan bahannya apa aja? Simak videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Langkah pertama, kita siapkan panci, lalu masukkan gula pasir sebanyak 60 gram atau setara dengan 4 sendok makan ya. Dan untuk takaran gula pasir disesuaikan dengan selera ya. Selanjutnya kita tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh dan vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian tambahkan 1 lembar daun pandan supaya kuenya wangi ya. Kemudian selanjutnya tambahkan santan sebanyak 300 ml dengan kekentalan sedang. Santan ini saya dapat dari satu bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. Kemudian saya tambahkan air sampai dengan volumenya menjadi 300 ml ya. Kemudian kita aduk sebentar agar semua bahan tercampur merata. Selanjutnya santan ini kita masak. Santan ini kita masak menggunakan api yang paling kecil sambil terus diaduk-aduk sampai dengan mendidih ya, supaya santannya tidak pecah. Dan tujuan santannya ini dimasak dulu supaya kuenya awet dan gak cepet basi ya teman-teman. Nah, ini dia santannya sudah mendidih. Kemudian kita matikan api kompornya sambil diaduk-aduk sebentar agar mengurangi uap panasnya ya. Kemudian selanjutnya santan yang sudah dimasak ini kita saring supaya tidak ada kotoran yang ikut dan tekstur kuenya itu lebih lembut ya. Selanjutnya santan yang sudah disaring ini kita diamkan suhu ruang sampai benar-benar dingin baru bisa digunakan. Kemudian selanjutnya siapkan wadah yang kering lalu masukkan tepung beras sebanyak 60 gram atau setara dengan 6 sendok makan seperti ini ya. Selanjutnya masukkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 30 gram atau setara dengan 3 sendok makan seperti ini. Kemudian selanjutnya tambahkan tepung terigu sebanyak 15 gram atau setara dengan 1,5 sendok makan seperti ini. Selanjutnya kita aduk semua tepung agar tercampur merata. Kemudian setelah semua tepung tercampur merata, lalu kita tambahkan santan yang sudah dimasak tadi dalam keadaan sudah dingin secara bertahap. Kemudian selanjutnya setelah santan dan tepungnya tercampur merata, lalu kita saring supaya tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil. Kemudian setelah disaring, untuk hasil akhir adonannya ini sekitar 375 ml ya. Karena adonan yang saya butuhkan sekitar 425 ml, jadi saya tambahkan air matang suhu ruang sekitar 50 ml ya, sehingga adonannya ini menjadi 425 ml. Kemudian selanjutnya adonan ini kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, ini dia adonannya sudah saya bagi menjadi 3 bagian, dan untuk adonan yang pertama di sini saya tuang sebanyak 100 ml dan untuk adonan yang kedua di sini saya tuang sebanyak 125 ml dan untuk adonan yang ketiga di teko takar ini saya tuang sisa adonannya sebanyak 200 ml ya. Kemudian selanjutnya untuk adonan yang pertama di sini saya tambahkan pasta mocha sebanyak 1/4 sendok teh.
Dan untuk adonan yang kedua yang di 125 ml ini saya tambahkan pasta pandan sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian kita aduk agar rasa pastanya ini tercampur merata. Selanjutnya untuk adonan yang pertama dan kedua ini kita sisihkan dulu. Kemudian berikutnya kita lanjut ke adonan yang ketiga. Di sini saya tambahkan pewarna putih makanan sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian kita tambahkan dengan sedikit adonan. Lalu kita aduk agar warnanya tercampur merata. Kemudian setelah semua adonan diberi warna, selanjutnya kita kukus. Selanjutnya kita siapkan kukusan, dan untuk kukusannya ini sudah saya panaskan terlebih dahulu. Dan loyang yang saya gunakan di sini berukuran 10 x 10 x 5 cm ya. Dan untuk loyangnya ini sudah saya olesi menggunakan minyak goreng dan sudah saya panaskan terlebih dahulu juga ya. Selanjutnya kita masukkan adonan yang berwarna hijau. Ini untuk lapisan yang pertama sebanyak 25 ml. Dan jangan lupa untuk tutup kukusannya kita lapisi menggunakan lap yang bersih ya, supaya tidak ada uap air yang jatuh ke atas adonan. Selanjutnya kita kukus selama 3 menit menggunakan api sedang cenderung kecil ya. Dan setelah 3 menit kita buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuang adonan yang berwarna putih sebanyak 25 ml. Dan untuk setiap menuangkan adonan ke dalam cetakan, jangan lupa diaduk-aduk dulu ya, biar tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Kemudian kita kukus kembali selama 3 menit. Dan setelah 3 menit kita buka kembali tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan mocha sebanyak 25 ml. Kemudian kita kukus kembali selama 3 menit. Dan setelah 3 menit kita buka kembali tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang berwarna putih sebanyak 25 ml. Kemudian kita kukus kembali selama 3 menit. Dan setelah 3 menit kita buka kembali tutup kukusannya. Kemudian selanjutnya kita tuangkan adonan yang berwarna hijau atau yang pandan sebanyak 25 ml. Dan untuk mempersingkat durasi video, di sini teman-teman lakukan hal yang sama seperti lapisan yang di awal ya, sampai dengan adonannya habis. Jadi untuk susunan lapisannya itu ada pandan, putih, mocha, putih, dan pandan ya. Kemudian kita kukus kembali selama 3 menit. Dan setelah 3 menit kita buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita masukkan adonan mocha sebanyak 25 ml. Dan untuk lapisan yang mocha ini adalah lapisan yang terakhir untuk yang mocha ya. Selanjutnya kita kukus kembali selama 3 menit. Setelah 3 menit kita buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang berwarna putih sebanyak 25 ml. Dan untuk adonan yang berwarna putih ini adalah adonan lapisan terakhir untuk adonan yang berwarna putih ya. Selanjutnya kita kukus kembali selama 3 menit. Dan setelah 3 menit kita buka kembali tutup kukusannya. Selanjutnya kita masukkan adonan lapisan yang terakhir, yaitu lapisan pandan sebanyak 25 ml. Jangan lupa tambahkan air agar kukusannya ini nggak kering ya. Selanjutnya untuk adonan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Kemudian setelah 20 menit kita buka tutup kukusannya. Nah ini dia kuenya sudah matang. Kemudian kita matikan api kompornya, lalu angkat dan tiriskan. Dan kuenya ini kita tunggu sampai benar-benar dingin ya, baru bisa dikeluarkan dari cetakan.
Kemudian setelah kue lapisnya dingin, kita keluarkan dari cetakan ya. Dan cara untuk mengeluarkan kue lapis dari cetakan, di sini kita tekan secara perlahan setiap ujung-ujungnya. Kemudian kita keluarkan dengan bantuan spatula. Kemudian selanjutnya untuk kue lapisnya ini saya potong dengan ukuran yang sama ya. Untuk memotong kuenya ini teman-teman bisa menggunakan pisau yang sudah dilapisi dengan plastik ya, supaya tidak lengket. Masya Allah, ini hasilnya cantik banget ya, dan setiap lapisannya itu rapih banget, gak ada yang bergelombang ya. Kue lapis ini selain warna dan tampilannya yang super cantik, tekstur kuenya juga lembut, kenyal, dan lentur ya. Selanjutnya kuenya ini kita potong-potong, dan untuk ukuran potongan disesuaikan dengan selera ya. Untuk hasilnya ini benar-benar super cantik banget ya. Biar tampilannya makin cantik dan menarik, di sini kita kemas menggunakan plastik OPP, dan plastik OPP yang saya gunakan di sini berukuran 10 x 5 cm ya. Jangan lupa tambahkan stiker seperti ini juga ya. Nah, ini dia kue lapis pandan mocha yang sudah jadi dan siap untuk disajikan. Kue lapisnya aja udah cantik dan menarik ya, apalagi dikemas seperti ini makin kelihatan cantik dan menarik lagi ya. Kita coba satu ya. Ini udah kelihatan banget ya teman-teman kalau kue lapisnya itu teksturnya lembut, kenyal, dan legit. Kue lapis yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box. Satu resep ini menghasilkan 20 potong kue lapis. Untuk yang suka dengan resepnya, jangan lupa subscribe, dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.